Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Di tengah keterbatasan anggaran, Komisi 10 DPR RI berharap realisasi anggaran Perpusnas dapat terserap secara maksimal untuk pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia, sehingga meningkatkan minat membaca dan memberikan dampak kepada peningkatan literasi masyarakat Indonesia. Dalam RDP bersama dengan PLT Kepala Perpustakaan Nasional, Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu definitif Perpustakaan Nasional tahun anggaran 2025 sebesar 721 miliar rupiah. Walau di tengah keterbatasan anggaran, Komisi 10 DPR RI berharap Perpusnas dapat meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat dengan memprioritaskan program digitalisasi. Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menilai, berkurangnya anggaran tersebut menimbulkan dampak bagi Perpusnas, yakni keterbatasan untuk memperbaharui teknologi terbaru dan menambah digitalisasi koleksi. Di sisi lain, Perpusnas memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat dalam menyediakan layanan penyimpanan informasi utama yang berkualitas. Saya melihat pemegang otoritas keuangan di negara ini belum memandang literasi sesuatu yang strategis gitu. Sehingga kemudian di dalam mengalokasikan anggaran itu selalu di bawah standar yang kita harapkan. Literasi ini sebetulnya kunci untuk membuat sebuah bangsa itu menjadi bangsa yang memiliki kompetensi, kemudian bisa memberi sumbangan untuk bisa memanfaatkan akses sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini. Lebih lanjut, Komisi 10 DPR RI berharap realisasi anggaran Perpusnas dapat terserap secara maksimal untuk pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia, serta meningkatkan minat membaca dan memberikan dampak pada peningkatan literasi masyarakat Indonesia. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran Kementerian PUPR tahun anggaran 2025. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Komisi 5 DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran Kementerian PUPR tahun anggaran 2025 dengan tambahan anggaran sebanyak 40,59 triliun rupiah. Adapun sebelumnya pagu indikatif Kementerian PUPR tahun anggaran 2025 senilai 75,63 triliun rupiah. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, setelah adanya penyesuaian pagu anggaran, total anggaran Kementerian PUPR sebesar 116,23 triliun rupiah. Dengan penambahan tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, capaian kinerja Kementerian PUPR tahun anggaran 2024 juga dinilai baik, yakni melalui berbagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti program padat karya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur ada tambahan, jadi membutuhkan banyak sekali pembangunan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, di mana undang-undang ini juga sudah membolehkan anggaran APBN untuk membantu di kabupaten. Pembangunan sangat signifikan. Program yang turun itu banyak sekali dan dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan bantuan rumah, kemudian sanitasi, itu MCK, kemudian jalan, jembatan gantung, itu anggarannya juga turun ke situ. Itu luar biasa. Lebih lanjut, Novita menambahkan berbagai program pembangunan infrastruktur seperti penyediaan perumahan rakyat, pembangunan sanitasi pemukiman, dan pembangunan jembatan di wilayah Jawa Tengah telah memberikan manfaat positif sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Bondan dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI menyampaikan untuk menekan angka penderita diabetes, pemerintah diharapkan dapat mengatur batasan jumlah kandungan garam, gula, dan juga lemak pada produk makanan yang dijual bebas. Dalam rangka perbaikan arah kebijakan pembatasan konsumsi gula, garam, lemak bagi masyarakat Indonesia, Komisi 9 DPR RI menghimpun masukan dari para ahli guna meminimalisir potensi timbulnya penyakit tidak menular yang marak menyerang anak-anak.
angka penyakit diabetes dan jantung dalam 1 tahun terakhir mengalami kenaikan. Serapan anggaran kesehatan akibat penyakit diabetes dan jantung mencapai 27 triliun rupiah pada tahun 2024. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyampaikan, untuk menekan angka penderita diabetes, pemerintah diharapkan dapat mengatur batasan jumlah kandungan garam, gula, dan lemak pada produk makanan yang dijual bebas. Dan harapannya kita akan memberikan masukan kepada pemerintah dalam bentuk peraturan Kementerian Kesehatan dalam mengatur, mengendalikan gula, garam, lemak. Ketika nanti akan diatur lebih wise, lebih bijak, industrinya tetap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kita, tapi juga harus ikut bertanggung jawab, ikut mengendalikan. Jadi tidak ada larangan, tetapi harus ada kendalikan. Entah itu nanti dalam bentuk pemberian cukai, kemudian apakah itu pemberian labeling, itu nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskan berdasarkan masukan dari parlemen, berdasarkan masukan dari masyarakat-masyarakat yang lainnya begitu. Lebih lanjut, Rahmat Handoyo menambahkan, regulasi terkait kesehatan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, sehingga peraturan turunannya akan diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Kementerian Kesehatan terkait batas kandungan garam, gula, dan lemak, serta aturan labeling pada produk-produk makanan sebagai informasi kandungan GGL terhadap konsumen. Ferdian dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Menteri Keuangan mengusulkan sumber dana untuk alokasi anggaran wajib atau mandatory spending pendidikan. Dana yang semula diambil dari 20% belanja negara diubah menjadi 20% dari pendapatan negara. Komisi 10 DPR RI tegas menolak usulan ini. Karena nyatanya mandatory spending sebesar 20% dari belanja negara dari tahun ke tahun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, hingga kini masyarakat masih belum mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan juga terjangkau. Mandatory spending sebesar 20% merupakan amanat konstitusi, sehingga sudah seharusnya upaya mengutak-atik anggaran pendidikan berhenti. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Baru-baru ini pemerintah mewacanakan perubahan sumber dana untuk alokasi anggaran wajib atau mandatory spending pendidikan sebesar 20%. Menteri Keuangan mengusulkan sumber dana yang semula diambil dari 20% belanja negara diubah menjadi 20% dari pendapatan negara. Jika diasumsikan pada RAPBN yang dirancang pemerintah di tahun anggaran 2025 mendatang, mandatory spending sebesar 722,6 triliun rupiah yang dialokasikan dari belanja negara
akan turun menjadi 599 triliun rupiah bila dialokasikan dari pendapatan negara. Komisi 10 DPR RI tegas menolak usulan ini karena nyatanya mandatory spending sebesar 20% dari tahun ke tahun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan. Hingga kini, masyarakat masih belum mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Akses pendidikan juga belum merata, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Mandatory spending sebesar 20% merupakan amanat konstitusi, sehingga sudah seharusnya upaya mengutak-atik anggaran pendidikan berhenti. Alokasi anggaran untuk pendidikan mestinya terus dievaluasi dan diperbaiki, bukan malah dikebiri. Faktanya, selama ini alokasi anggaran yang murni untuk perbaikan sektor pendidikan tidak murni 20%. Mandatory spending sebesar 20% justru lebih banyak digelontorkan dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa. Kemendikbudristek hanya mengelola 15%-nya atau sekitar 99 triliun dari total anggaran 665 triliun di tahun 2024. Kemenkyu tidak usah ngotak-ngatik soal berbasis apa, tetap saja berbasis pada belanja APBN. Yang perlu diotak-atik oleh Kemenkyu adalah distribusi dan alokasinya, supaya lebih banyak diberikan kepada kementerian yang punya tugas dan fungsi pendidikan. Dalam ini Kemendikbud dan Kementerian Agama. Karena itu kita minta semua anggaran yang terdistribusi ke kementerian lain di luar fungsi pendidikan, kita minta untuk direfocusing, direformulasi ulang, diserahkan kepada Kemendikbud dan Kementerian Agama. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan bonus demografi, dan menyongsong cita-cita generasi emas di tahun 2045, pemerintah harus menyadari bahwa pendidikan harus diprioritaskan, bukan malah dikesampingkan. Cita-cita ini harus diupayakan lebih keras, karena tenggatnya tinggal sekitar 20 tahun lagi. Karenanya, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan anggarannya di sektor pendidikan, serta memberikan penguatan dan otoritas bagi Kemendikbudristek yang jadi leading sektor di bidang ini. Banyak yang tidak tahu bahwa alokasi anggaran pendidikan ini belum tepat sesuai dengan porsinya. Jadi banyak yang mungkin berada di tempat-tempat lain yang sebetulnya tidak menyelenggarakan pendidikan secara umum, tapi lebih banyak pada pendidikan kedinasan. Sehingga akhirnya bisa kita pahami ke depan harus ada reformulasi anggaran pendidikan agar tepat sasaran sesuai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Pemirsa, pemerintah berencana mengubah model pemberian subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan. Skema baru subsidi Public Service Obligation atau PSO ini akan berdampak pada perbedaan tarif tiket KRL Jabodetabek antar pengguna. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Anda kembali di TVR 17. Pemerintah berdalih kebijakan pemberian subsidi KRL berbasis NIK dilakukan agar subsidi yang dikeluarkan tepat sasaran. Namun faktanya, para pengguna KRL ini mayoritas adalah kelas menengah. Lantas apakah rencana kebijakan ini tepat? Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di dalam Gedung Nusantara 3 DPR RI. Di mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah akan berencana mengubah skema subsidi KRL dengan berbasis NIK. Di mana pemirsa hal itu terungkap dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025. Dan Kemenhub saat ini juga masih melakukan pengajian terhadap kebijakan tersebut. Dan hal ini akan berdampak tentunya pada perbedaan tarif antar pengguna KRL di Jabodetabek. Dan meski skema ini belum diumumkan pemirsa, besar kemungkinan subsidi ini akan diberikan kepada pengguna KRL yang NIK-nya sudah terdaftar sebagai penerima subsidi. Dan otomatis kalangan menengah juga akan paling terdampak dari kebijakan ini. Dan kita akan bahas dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Ibu Neng EM Marhamah Zulfa dari fraksi PKB. Bu, terkait rencana kebijakan ini Bu, bagaimana Komisi 5 menanggapi? Oke, terkait kebijakan bukan kenaikan tarif ya, ada tarif yang berbeda untuk penerima subsidi dan tidak, artinya berdasarkan NIK yang menerima bantuan. Saya kurang setuju sih. Kenapa? Karena KRL ini adalah sebagai wujud atau manifestasi bahwa negara ada hadir untuk melayani masyarakat di bidang transportasi, di bidang mobilitas. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sampai terjadi ada kenaikan tarif KRL atau ada tarif yang berbeda berdasarkan NIK, jadi yang bisa menerima tarif yang rendah itu hanya masyarakat yang mungkin menerima bantuan atau dikategorikan penerima bantuan atau menengah ke bawah atau kelas bawah. Saya kira itu kurang setuju karena yang sekarang mengakses KRL itu kebanyakan orang menengah, kelas menengah. Mungkin kelas menengah yang paling banyak, terus kemudian ada juga kelas bawah, ada juga mungkin kelas atas 1, 2, tetapi kelas bawah juga ada. Tetapi yang paling banyak itu kelas menengah. Kenapa saya sebut yang paling banyak menggunakan KRL ini kelas menengah? Karena mereka rata-rata yang melakukan pekerjaan yang punya mobilitas atau tanggung jawab untuk mencari yang sedang melaksanakan pekerjaannya di luar daerahnya, misalkan di Bogor, terus kerjanya di Jakarta atau wilayah Jabodetabek gitu kan, entah yang kerja di Tangerang, Jakarta dan lain sebagainya. Dan kebanyakan mereka itu adalah tulang punggung keluarga yang mana mereka punya tanggung jawab terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Jadi untuk bagaimana tarif ini berdasarkan NIK menurut saya itu kurang relevan sama sekali. Artinya kalau misalkan tidak seperti itu berarti negara melakukan diskriminasi terhadap pelayanan publik seperti itu. Apalagi ini akan justru anomali ini ya dengan selama ini yang digembar-gemborkan oleh pemerintah bahwa bagaimana masyarakat punya kesadaran untuk menggunakan transportasi publik. Jika ini digunakan maka banyak akan masyarakat yang tadinya menggunakan KRL mungkin mereka akan menggunakan sepeda motor atau yang mobil mungkin mereka menggunakan roda 4 atau roda 2 dan itu tentu akan tambah lagi kemacetan belum bisa terurai, ini akan semakin parah, ditambah lagi akan juga berkontribusi terhadap polusi wilayah Jabodetabek ini yang memang sudah sangat kotor seperti itu. Bu, apakah juga dari pemerintah berpikir mungkin subsidi berbasis NIK ini nantinya adalah strategi yang tepat agar PSO yang digelontorkan hingga saat ini tuh lebih tepat sasaran? Jadi kalau untuk transportasi publik itu tidak ada kemudian ini mana yang lebih tepat menerima bantuan, mana yang tidak. Karena apa? Karena ini kan transportasi massal. Massal itu untuk orang banyak seperti itu. Beda dengan misalkan yang mendapatkan PKH itu memang harus dipilih mana yang mendapatkan bantuan, yang berhak, yang kategorinya kurang mampu, mana yang tidak, itu yang kemudian mendapatkan bantuan. Tetapi kalau transportasi publik itu tidak bisa dibedakan, ada diskriminasi antara kelas menengah, kelas bawah, penerima bantuan ataupun tidak seperti itu gitu. Karena apa? Transportasi ini juga menjadi tulang punggung untuk perekonomian kita dan mereka yang melakukan mobilitas menggunakan fasilitas KRL transportasi publik ini mereka adalah
rakyat Indonesia yang juga berkontribusi ikut membangun negeri ini dengan apa? Dengan taat bayar pajak. Ya, yang bayar pajak yang mungkin penghasilan lebih banyak, dia akan bayar pajak yang lebih banyak. Yang penghasilan yang mungkin menengah, dia mungkin bayar pajaknya menengah. Yang penghasilnya sedikit, bayar pajaknya juga sedikit. Seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian melakukan diskriminasi bahwa yang berhak untuk mendapatkan pelayanan transportasi publik dengan harga rendah itu adalah hanya yang menerima bantuan seperti atau yang ditentukan oleh misalkan data dari Mensos. Nah, kita juga nggak tahu nih datanya apakah Dukcapil, apakah Mensos dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali, Bu. Mari, Mas. Siap. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Ibu Neng EM Marhamah Zulfa, di mana pemerintah saat ini berencana ingin mengubah skema subsidi KRL di Jabodetabek, dan DPR juga menilai untuk kebijakan tersebut kurang setuju dan menilai juga diskriminasi terhadap layanan publik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Silakan Nazia. Terima kasih rekan Diva dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita langsung saja pemirsa pada berita pertama, yakni Maman Imanul Haq dorong Basnas Kota Bekasi tingkatkan layanan berbasis aplikasi. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, di sini Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas perlu mengembangkan pengelolaan zakat sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya dengan menerapkan pelayanan berbasis aplikasi agar menarik dan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan zakatnya. Terkait dengan hal ini, pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyatakan bahwa untuk mencapai potensi besar tersebut tidaklah mudah. Terdapat beberapa cara yang perlu dilakukan Basnas agar masyarakat Muslim Indonesia menyalurkan zakatnya dengan optimal.
Beberapa di antaranya yaitu terkait dengan literasi pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap zakat dan keberadaan lembaga zakat, kurangnya peran Basnas dalam mengedukasi dan mempromosikan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Basnas dan lembaga pengumpul zakat didorong untuk memperkuat keterlibatan dan komitmen, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bagi seluruh pihak yang terlibat. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu RI penyumbang sampah plastik ketiga dunia. Ketua DPR RI ajak generasi muda partisipasi aktif jaga lingkungan. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa, di sini beberapa media online juga menyoroti terkait dengan Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara penyumbang sampah plastik ketiga terbanyak di dunia berdasarkan hasil studi dari University of Leeds, Inggris. Terkait dengan hal ini pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta pemerintah melakukan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan sampah plastik dan mengajak generasi muda untuk berpartisipasi aktif dengan gerakan menjaga lingkungan. Predikat Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sampah plastik terbanyak bukan sekadar menunjukkan statistik, melainkan peringatan serius terhadap kegagalan sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa agar Indonesia dapat mengurangi sampah plastik yang akan berkontribusi terhadap suksesnya kebijakan ekonomi hijau dan melindungi ekosistem laut. Generasi muda dinilai punya peranan penting pada isu-isu lingkungan, mengingat saat ini anak muda Indonesia punya pemahaman dan tingkat literasi yang relatif maju. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Mamani Imanul Haq dorong Basnas Kota Bekasi tingkatkan layanan berbasis aplikasi, serta penyumbang sampah plastik ketiga dunia. Ketua DPR RI ajak generasi muda partisipasi aktif jaga lingkungan. Sekian dari saya dan pemirsa, saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan pemirsa, tak lupa kami mengingatkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 mendatang, Anda dapat menyaksikan momen pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan tvr-parlemen.dpr.go.id. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.